أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين ياسين والقرآن الحكيم والقرآن الحكيم. ياسين 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 والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. على صراط مستقيم. على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. تنزيل العزيز الرحيم. Cukup kasih itu aja. Itu dengan 7 qiraat, 14 riwayat. Semua bacaan tadi dari Rasulullah, dari Jibril, diajarkan kepada para sahabat, sampailah kepada kita dan tetap terpelihara walaupun sudah berlangsung selama 14 abad, membuktikan bahwa mukjizat Al-Quran dalam segala segi terpelihara sesuai dengan janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan zikir. Zikir itu ingat bacaan, ingat tulisan, ingat susunan huruf, susunan ayat, susunan kalimat, susunan surat. Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkannya. Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kemampuan kepada hamba-hambanya untuk membaca Al-Quran. Ingat kepada Allah yang memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya. Sampai saat ini banyak orang yang mampu membaca Al-Quran 30 juz tanpa melihat huruf dengan sekian banyak qiraat. Bahkan saat sholat, banyak imam-imam di Timur Tengah menggunakan beberapa jenis bacaan Al-Quran. Apakah bacaan tersebut berpengaruh bagaimana? Ada yang berpengaruh bagaimana, ada yang tidak. Kalau tadi saya membaca Yasin, Yasin, itu sama maknanya. Tapi bagaimana dengan Tanzilul Azizir Rahim? Tanzilul Azizir Rahim, itu ada perbedaan makna. Nanti di tengah-tengah akan kita temukan walaqad adalla minkum jublan katsira. Jubulan katsira. Jibilan katsira. Jubulan katsira. Jelas kedengarannya pun berbeda. Jubla ringan, jubula lebih di atas. Jibillah ada tasydid, jubulla lebih keras lagi. Watak bacaan Al-Quran, sukun, kasrah, fathah, dhammah, itu memiliki bawaan masing-masing. Insyaallah
Bila nanti sudah dibaca, itu sudah ada keterangannya dalam buku ini. Dan surat Yasin ini diakhiri dengan kalimat Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Untuk qiraat Ya'qub, wa ilaihi turja'un. Penutup surat Yasin ada turja'un, ada turja'un. Ketika dibaca turja'un, apa maknanya? Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik semua kekuasaan, biyadihil mulku wa ilaihi turja'un, dan kamu merasa berkuasa, sebetulnya kamu akan dikembalikan untuk diminta pertanggungjawaban tentang kekuasaannya. Turja'un, siap tidak siap pasti akan dikembalikan. Turja'un. Wah, kalau begitu kita harus mempersiapkan diri untuk menghadap kepada Allah. Maka dengan memanfaatkan semua fasilitas, mengisi semua waktu dengan hal yang bermakna, berkualitas, kamu akan merasakan nikmat tarji'un, kembali kepada Allah. Jadi kalau turja'un dikembalikan, kalau tarji'un kembali dengan enak, dengan nikmat. Makanya saya kasih judul untuk surat Yasin ini adalah Tafsir 10 Qiraat, Tadabbur surat Yasin, Rindu Husnul Khatimah. Karena dengan penutup surat Yasin ada kalimat turja'un dan tarji'un, kamu dikembalikan, dipaksa, ridho, enggak ridho, siap enggak siap, atau kamu mau kembali dengan nikmat. Maka jika dibacaan tarji'un, itulah penekanan, pemberi petunjuk bagi kita untuk supaya kembali kepada Allah dengan nikmat. Itu yang disebut dengan husnul khatimah. InsyaAllah kita mulai saja sekarang dengan membaca secara bertahap. Saya bacakan mukadimah dulu. Semua surah dalam Al-Quran sangat agung dan mulia. Masing-masing surah memiliki keistimewaan yang sangat bermakna bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Yasin adalah nama surah yang sangat akrab dengan masyarakat muslimin di seluruh dunia, termasuk muslimin Indonesia. Keistimewaan surah Yasin telah membuat banyak masyarakat muslimin termotivasi untuk sering membacanya. Bahkan banyak dari mereka yang biasa membacanya tanpa melihat tulisannya, termasuk mereka yang belum mengetahui cara membaca Al-Quran. Saya masih ingat tahun berapa ya? Tahun 1990. Itu terakhir saya membimbing haji masih kuliah. Ada seorang pensiunan militer, dia brigjen, ngajak saya untuk ke Masjidil Haram. Yuk antar ke Masjidil Haram, ayo. Saya langsung ke masjid, sholat, lalu saya baca Al-Quran. Beliau juga baca Quran, baca surat Yasin. Saya waktu itu kok aneh, bacaannya kayak begini. Pas dilihat, oh emang dia tidak melihat huruf Al-Quran, tapi lancar gitu. Ternyata yang dia lihat huruf Latin, tapi lancar betul. Tapi aneh bacaannya. Berarti memang dia sudah rajin membaca, tapi tidak tahu huruf yang sebenarnya bagaimana. Coba kan kalau umpamanya fathan, T dengan H kan biasa digunakan untuk huruf to. Kalau umpamanya ada bacaan huruf to, sayatin umpamanya, kan biasa dibaca sayatin ya. Padahal itu harus syaitan dibaca sayidhan kan gitu. Oh iya, ini adalah artinya saya tidak menilai salah dan benar, tetapi dia beriman kepada Al-Quran, di antaranya surat Yasin. Itu yang kita hargai. Urusan benar dan tidak benarnya dia membaca, biar Allah yang menilai. Tapi yang pasti dia mau membaca surat Yasin karena beriman itu Al-Quran, firman Allah. Dia merasa sedang dekat dengan Allah. Tapi kan dia bacaannya salah. Ia salah menurut ilmu yang kita tahu, tapi dia kan tidak tahu ilmunya. Maka pada waktu itu saya tafakur, boleh jadi saya membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid yang saya pelajari, merasa baik,
merasa benar, bisa hilang nilai saya. Sedangkan dia membaca Al-Quran dan dia sadar tidak tahu cara membaca yang benar, baca lah, terserah Allah menerima apa enggak. Subhanallah, itu jangan dianggap enteng gitu. Maka kita hargai orang yang rajin membaca surat Yasin, entah ngerti ataupun tidak. Hanya tentu alangkah baiknya bila membacanya itu dengan tajwid yang benar, dipahami maknanya, dan dijadikan sebagai bimbingan bagi kehidupan, sehingga terasa betul hidup di bawah naungan surat Yasin. Saya lanjutkan. Keistimewaan surah Yasin telah membuat banyak masyarakat muslimin termotivasi untuk membacanya. Bahkan banyak dari mereka yang biasa membaca tanpa melihat tulisannya, termasuk mereka yang belum mengetahui cara membaca Al-Quran. Namun khusus untuk surah Yasin, karena sering mendengar, maka mereka dapat mengikuti bacaannya serta mendapat nikmat hafal tanpa mengkhususkan untuk waktu untuk menghafalnya. Yasin adalah satu-satunya surah yang sering diangkat sebagai nama satu acara rutin, satu-satunya sampai dikenal di beberapa lingkungan, sehingga sering terdengar istilah Yasinan. Nampaknya satu-satunya surat ini dijadikan sebagai nama acara, ditambah akhiran an gitu, Yasinan. Gak ada kan Al-Baqarahan, gak adanya, atau Al-Mulukan gitu, gak ada. Tapi Yasinan, subhanallah. Jadi ditambah dengan akhiran an. Istilah ini keluar dari kaidah bahasa Arab jelas dan ilmu Al-Quran, karena gak pernah ada dalam kitab tafsir Yasinan, gak ada. Orang berbicara bahasa Arab gak ada pernah Yasinan, gak ada. Namun demikian penggunanya tidak pernah mendapat kritikan, karena dalam praktiknya semua umat membaca dengan bacaan yang sama, yaitu Yasin. Yang biasa menyebut Yasinan, bacaannya Yasin, gak ada Yasinan, gak ada. Tanpa akhiran kan kalau membaca. Sikap pro dan kontra terhadap satu kebiasaan bukanlah sesuatu yang asing dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk masalah acara rutin Yasinan ini. Namun yang mendapat sorotan bukan penggunaan istilah Yasin jadi Yasinan, akan tapi yang menjadi sorotan acaranya kan. Apa-apaan baca Yasin, malam Jumat emang gak ada lagi, paling begitu yang jadi sorotan itu. Padahal kalau mau menyoroti itu, kenapa disebut Yasinan? Emang bacanya bagaimana? Yasin. Kenapa Yasinan? Gak ada itu, gak ada yang nyoroti. Biar aja berlalu. Terlepas dari adanya pro dan kontra terhadap acara tersebut, realita membuktikan bahwa surah ini sangat familiar dan akrab dengan kehidupan masyarakat luas, hingga tetangga dari non-muslim pun banyak yang mengenalnya sebagai surah yang paling sering dibaca. Ini adalah hakikat Al-Quran. Banyak itu non-muslim sedang baca Yasinan ya. Adakah dalam kitab suci lain bagian yang dipandang istimewa hingga sering dibaca penganutnya seperti surah Yasin? Kita ambil positifnya seperti itu. Umpamanya kitab Bible, kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Di situ ada kalimat perjanjian, ada Matius, ada Yahya, ada apa lagi lah, tidak hafal nama-namanya. Ada enggak yang lebih sering dibaca? Jangankan oleh masyarakat umum, jangan-jangan para tokoh agamanya juga enggak. Beda dengan Al-Quran, banyak surat-surat yang sangat dekat, sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari. Sebagai satu syiar Islam, maka surah Yasin memperkenalkan kepada masyarakat dunia bahwa umat Islam secara umum rajin membaca kitab suci. Walaupun tidak secara keseluruhan 30 juz oleh semua orang, tapi ada surah-surah yang sering dibaca. Al-Fatihah sudah jelas, Al-Ikhlas sudah jelas, dan Al-Kausarnya temannya Al-Ikhlas, Al-Kausarnya. Apabila lupa Al-Ikhlas, Al-Kausar.
Sama-sama pendek. Hal ini dapat dijadikan bantahan tuntas terhadap ungkapan luar yang menyatakan bahwa umat Islam malas baca. Kalau malas baca, kok kenapa banyak yang hafal surat Al-Fatihah, surat Yasin, surat Al-Ikhlas? Bagi masyarakat umum yang suka mengkhususkan waktu untuk membaca surah Yasin, alangkah baiknya jika ditingkatkan kualitasnya dengan mentadabburi maknanya. Jadi ketika kita mendengar di sana baca Yasin dan di situ acara Yasin, gimana sikap kita? Alhamdulillah mereka rajin membaca surah Yasin. Alangkah baiknya kalau di samping membaca lafadznya juga menghayati maknanya. Iya, gimana caranya? Sudah ada bukunya gitu. Bukan promosi, informasi ini. Bedanya promosi dan informasi. Nah, dan saya sampaikan lagi bahwa buku ini adalah sudah diwakafkan untuk pesantren. Berarti saya sih tidak berpikir apakah berapa untungnya, enggak. So kalau ada lebihnya dari biaya mencetak, itu akan masuk ke pesantren. Jadi bapak dan ibu kalau umpamanya memanfaatkan buku ini dan juga menyalurkan dananya, itu masuk ke kas pesantren semuanya. Bahkan beberapa jilid ketika sudah beredar, ya anak saya langsung mengatakan, ini Abi katanya uang kemarin buku di sana terlaku sekian, ya udah masukkan ke pesantren. Tapi nggak akan ngambil uang karena sudah diikrarkan wakaf. Bahkan ya sebelum saya bahas di akhir ada wasiat. Ini baca wasiat dulu ya. Wasiat seorang hamba. 2 wasiat untuk keluarga. Pertama wasiat umum yang tentunya bermakna buat kepentingan umat. Pertama, hendaklah kita semuanya selalu berjuang untuk keselamatan dan kemaslahatan bersama. Jangan cuma untuk pribadi, tapi untuk bersama. Sebab kalau untuk bersama, kita akan dapat manfaat dari amal orang lain setelahnya kita wafat. Itu yang saya cita-citakan. Mudah-mudahan lagi itu dengan menulis buku ini, apabila saya sudah berada di alam kubur, masih tercatat di hadapan Allah, masih menyebarkan ajaran surat Yasin, itu aja. Kedua, saling memberi wasiat adalah perintah Allah yang wajib kita laksanakan secara rutin, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ketiga, wasiat utama adalah saling memberi motivasi untuk menyelamatkan diri dari ancaman kerugian la fi khusrin. Yang dilanjutkan dengan mengingatkan pentingnya merealisasikan iman dalam amal soleh yang berkelanjutan. Tawashaw bil haqq, tawashaw bis sabr, itu kan saling memberi wasiat dilandaskan kepada amanu wa amilus shalihat, baru tawashaw bil haqq. Amal soleh akan berkelanjutan manakala dipelihara dengan saling memberi nasihat dan wasiat dalam kebenaran dan kesabaran, bil haqq dan bis sabr. Ini wasiat umum. Dengan wasiat khusus untuk internal keluarga Bani Saif. Apa itu Bani Saif? Anak Saiful Islam maksudnya. Anaknya, mantunya, cucunya, dan turunan Saiful Islam sebagai berikut. Pertama, penulis, artinya saya sendiri, menghadap kepada Allah seraya memohon hidayah dan taufiknya agar usia yang tersisa tak berapa lagi berguna untuk menulis buku-buku serial seperti Al-Quran komprehensif hingga ajal tiba. Antara lain buku serial tafsir 10 qiraat dan tadabbur Al-Quran ini. Kedua, penulis mengharap semua anggota keluarga kiranya dapat memaafkan jika waktu untuk kumpul keluarga tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jelas karena saya kadang-kadang ya sulit untuk banyak berinteraksi dengan keluarga, habis sangat dituntut untuk menulis terus lah gitu. Jadi otomatis mungkin kalau orang lain ada waktu-waktu jalan-jalan kemana-mana, saya sudah kurang sekali, samping memang ya usia juga sudah ya kalau sudah tua makan jalan-jalan gak berpikir ingin hiburan ya. Yang paling penting kalau keluar kira-kira ini ajal kapan tiba nih, apa lagi di luar apa lagi di rumah nih, kan gitu selalu. Makanya ketika saya diajak oleh keluarga,
yuk kita jalan-jalan. Kemana? Sebutkan kan pernah diajak ke Jepang, pernah diajak ke Turki, ke Inggris, ke Eropa. Saya tanya dulu, di sana ngisi pengajian enggak? Saya takut gitu. Kalau cuma jalan main-main, pulang meninggal, dan di mana meninggalnya? Habis jalan-jalan, aduh rasanya gimana catatan di hadapan Allah gitu. Enggak apa-apa lah catatan di hadapan manusia mah udah biasa. Tapi catatan di hadapan Allah bagaimana? Makanya sewaktu saya ke Jepang, dijadwalkan dulu di sana, ceramah di mana aja. Udah ada jadwal ceramah, ayo siap. Ketika berapa lagi 6 negara di Eropa, Prancis, Belgia dan selanjutnya. Kalau ada ceramah, ayo. Gak ada ceramah, ngeri. Udah tua begini, ngeri gitu. Padahal usia sama aja kan. Mau yang masih muda, yang sudah tua. Saya sering menyampaikan, yang masih muda mungkin masih lama, mungkin sebentar lagi. Kalau yang sudah tua kan, mungkin sebentar lagi, mungkin tidak lama lagi. Cuma itulah kalau sudah tua. Gak ada pilihan lain. Mungkin sebentar lagi, mungkin tidak lama lagi. Makanya harus senantiasa siap. Kalau hari ini atau besok dijemput oleh Allah, dijemput oleh ajal. Baik, saya lanjutkan. Melalui wasiat ini penulis berikrar bahwa semua karya berseri ini adalah wakaf untuk lembaga Al-Quran Maqdis yang diharapkan menjadi warisan terpelihara bagi kepentingan umat dan menjadi amal berkesinambungan hingga tiba hari kiamat, hingga bukan sampai mati kan, tapi sampai hari kiamat. Sebab yang namanya penyebaran ilmu, ya kalau sekarang banyak sekali para pembicara yang hebat-hebat, begitu cepat viralnya dan wah luar biasa. Semoga Allah berikan kepada mereka pahala yang berkesinambungan. Namun apabila umpamanya internetnya mati atau ada upaya-upaya pihak luar, umpamanya YouTube ditutup, umpamanya Facebook ditutup, selesai sudah. Maka karena itu di samping memang melalui media sosial berupa media elektronik dan juga alangkah baiknya ada media cetaknya juga. Dan tentunya sehebat bagaimanapun ceramah melalui media entah YouTube, entah Facebook, entah Instagram dan lain sebagainya, itu tidak bisa dijadikan sebagai rujukan ilmiah itu. Kalau orang menulis skripsi, rujukannya adalah ceramah Ustadz Adi Hidayat, ceramah Ustadz Abdul Somad, nggak boleh itu. Yang namanya rujukan itu cetakan kesekian, halaman sekian kan gitu. Judul bukunya ini, baru itu disebut sebagai rujukan. Makanya terkelas saja insya Allah, walaupun umpamanya penggunanya atau peminatnya buku ini tidak sebanyak pengguna IG, pengguna Twitter, tidak sebanyak itu, tetapi mudah-mudahan berkesinambungan sampai hari kiamat. Maka itu yang diharapkan dari menulis ini. Akan saya lanjutkan saja selama masih ada usia dan selama masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sekarang sedang saya tulis adalah surah Al-Kautsar. Karena surah Al-Kautsar ini ternyata setelahnya saya renungkan, subhanallah, 3 ayat tapi itu bisa 3 judul itu. 3 ayat itu kan, Inna a'tainakal kautsar, itu judul tentang pembahasan mengenai karunia Allah yang secara historis diberikan kepada Nabi Muhammad untuk kepentingan kita. Al-Kautsar banyak sekali tanpa batas. Itu harus kita renungkan, itu harus kita tadabburi itu. Kemudian fasholli li rabbika wanhar. Dalam satu ayat ini 2 judul, subjudul, yaitu salat dan motong hewan, untuk kurban, untuk hadyu, untuk akikah, untuk dam. 4 itu dari kalimat wanhar. Kemudian inna syani'aka huwal abtar, itu adalah kekebalan Islam dan kekebalan umat Islam itu. Diserang dari mana-mana, yang nyerang akan mati kutuk itu kan. Inna syani'aka huwal abtar. Itu 3 ayat dari surat yang sangat pendek itu. Ya setelahnya saya renungkan, subhanallah, ini pendek surat ini tapi itu 3 bab itu. Makanya agak panjang membahas surat Al-Kautsar. Mudah-mudahan nanti pulang haji sudah jadi buku. Saya insya Allah berangkat ya sepekan lagi dari sekarang.
Jadi Rabu mendatang saya sudah berangkat menuju Bekasi. Jadi mungkin selama bulan Juli mah tidak hadir di sini. Nanti bulan Agustus insya Allah sudah hadir lagi kalau masih ada usia. Saya lanjutkan dulu. Jadi melalui wasiat ini penulis berikrar bahwa semua karya berseri ini adalah wakaf untuk lembaga Al-Quran Maqdis yang diharapkan menjadi warisan terpelihara bagi kepentingan umat dan menjadi amal berkesinambungan hingga tiba hari kiamat. Kemudian diwasiatkan kepada keluarga agar mereka memelihara wakaf ini dengan menyebarkannya di tengah-tengah umat pecinta ilmu, terutama ilmu Al-Quran. Sekiranya karya-karya ini dengan izin Allah menjadi jalan meraih keuntungan finansial, maka diharap anggota keluarga dapat mengatur dengan sebaik-baiknya hingga menjadi lapangan amal bersama yang berguna bagi kepentingan dakwah secara umum dan pondok pesantren Al-Quran secara khusus. Jadi dananya adalah untuk kepentingan pondok pesantren. Keluarga perlu mengetahui bahwa penulis tidak pernah membayangkan bagaimana caranya agar karya ini menjadi bestseller, enggak, atau berpikir di mana karya ini harus dipasarkan, enggak itu yang dipikirkan. Penulis hanya berharap manakala sudah berada di alam kubur nanti penulis tercatat di hadapan Allah sebagai orang yang masih terus beramal. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah bahwa ada 3 amal yang tidak akan putus meski pelakunya sudah meninggal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak soleh yang mendoakannya. Agar ketiga amal tersebut dapat dicapai sesuai harapan bersama, maka kita harus berusaha menyalurkan sebahagian rezeki sesuai kemampuan. Jadi saya pesan kepada keluarga, ayo berlomba keluarkan rezeki untuk mencetak buku ini, sebarluaskan sebagai lapangan dakwah. Jangan berpikir berapa kembali, berapa keuntungan. Keuntunganlah untuk punya dakwah. Sesuai kemampuan untuk mencetak karya tulis yang berguna bagi penyebaran ilmu yang bermanfaat. Jika karya ini terjual, maka hasilnya langsung disalurkan untuk kepentingan keluarga besar pesantren. Bukan keluarga pribadi, bukan keluarga besar Saiful Islam, tapi keluarga besar pesantren. Terutama untuk memenuhi keperluan konsumsi harian para santri, yaitu generasi Al-Quran, ya, dan juga para murabinya. Ada yang kelewatan satu katanya. Mereka adalah anak-anak soleh yang akan selalu mendoakan kita. Anggota keluarga Bali Said diharap untuk berlomba menyalurkan sebagian rezekinya guna penyebaran karya ini agar termasuk dalam golongan yang berjuang di jalan Allah tanpa henti. Karena dakwah dengan tulisan termasuk amal jihad yang berkesinambungan. Jika seorang prajurit di medan perang berkata, 1 peluru harus menembus 1 kepala lawan, maka seorang penulis berkata, 1 kata bisa menembus ribuan otak lawan dan kawan. Sementara seorang penulis Islami berkata, 1 kata diharap dapat menyinari hati jutaan insan. Sebab cahaya Al-Quran adalah cahaya di atas cahaya yang menyinari seluruh alam. Ya, saya menulis orang lain lah, membaca orang lain. 1 kata harus menembus jutaan otak. Tapi saya tidak boleh berkata begitu. Ingin 1 kata menyinari jutaan otak, karena yang diambilnya adalah dari Al-Quran. Semoga semua hamba yang menyalurkan sebagian rezekinya untuk pesantren Al-Quran Maqdis, baik langsung ataupun melalui karya tulis ini, Allah mengangkat mereka menjadi sahabat Al-Quran yang dipastikan mendapat syafaatnya pada hari pembalasan. Ini adalah wasiat dimasukkan ke dalam buku ini di akhir. Baik, saya lanjutkan lagi dari mukadimah tadi. Ya, sampai gimana tadi? Keaslian dan kesucian Al-Quran tetap terpelihara melalui bacaan dan tulisannya. Sering disampaikan di sini bagaimana tulisan Al-Quran, dan di dalam buku ini juga saya sampaikan bila ada tulisan yang mengandung banyak bacaan. Seperti tadi kan,
jubla, jubula, jibilla, jubulla. Kemudian inna ashabal jannati yawma fi syughulin fakihun. Ada dua bacaan, ada fakihun, ada fakihun, ada fakihun. Tulisannya sama. Ketika kita baca panjang fakihun itu tanpa alif. Maka ketika dibaca pendek sesuai dengan tulisan. Ketika dibaca dengan bacaan panjang, itulah bacaannya dari Rasulullah, tulisannya tanpa alif. Itu diterangkan dalam buku ini. Mayoritas muslimin di seluruh dunia suka membaca Al-Quran, termasuk surah Yasin dengan riwayat hafaz dari qiraat Asim. Yang biasa bapak-bapak, ibu-ibu baca itu riwayat hafaz dari qiraat Asim. Mungkin ada yang belum tahu ya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Itu riwayat hafaz dari Asim. Tanzilal Azizir Rahim litunzira qauman ma unzir litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Riwayat hafaz dari Asim. Riwayat Qalun bagaimana? Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Riwayat Waras bagaimana? Litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Roh dibacalah, A-nya juga panjang, lebih panjang dari biasa. Buku ini adalah salah satu karya seorang hamba yang sangat lemah namun sangat berharap mendapat syafaat Al-Quran. Maka dengan segala keterbatasan yang ada, terus berupaya untuk berinteraksi dengan Al-Quran, dan kini ingin berbagi, menyampaikan sedikit kesan-kesan hidup di bawah naungan surah Yasin dengan memperhatikan keragaman qiraatnya yang berpengaruh bagi makna. Jadi setelahnya saya berupaya untuk menghayati surat Yasin. Ini ternyata baru juga itu saya temukan. Sudah sering dulu dibaca terutama di kampung. Saya sebelum, ya karena budaya di kampung saya juga termasuk yang rajin baca surat Yasin. Ya sudah hafal sebelum hafal yang lain-lain gitu. Tapi ya baru kali inilah setelahnya saya tuangkan ke tulisan, ternyata bermunculan makna-makna yang belum sempat dulu terbayangkan atau ditemukan. Banyak sekali makna. Makanya mudah-mudahanlah itu bersabar Bapak dan Ibu. Dari Al-Quran yang surat Yasin itu cuma 3 halaman menjadi 400 halaman ini, mudah-mudahan semuanya bisa bersabar membacanya dan akan dinikmati insya Allah. Namun kalau nanti ada kalimat-kalimat yang tidak dipahami, mohon dikasih tanda, nanti bisa disampaikan kepada saya buat cetakan berikutnya diperbaiki. Dan ada juga kekurangan dalam buku ini, 1 halaman belum dimasukin tapi tidak mengurangi makna. Halaman apa? Halaman informasi cetakan keberapa, tahun berapa, siapa itu, ternyata nggak masuk nih. Pas ya ini ketinggalan. Tapi sebetulnya tidak mengurangi makna, cuma secara pertanggungjawaban ini kurang kalau tidak ada cetakan keberapa, tahun berapa. Ini nanti akan dirubah, akan ditempel lah gitu. Ya kita lanjutkan lagi. Ada satu masalah yang sangat penting mendapat perhatian. Seorang hamba pencinta Al-Quran sedang mendalami ilmu qiraat mendapat pertanyaan dari kawannya yang mengatakan, untuk apakah kamu menguras energi, membuang waktu mempelajari ilmu qiraat? Di negara kita ilmu ini tidak jelas manfaatnya. Ada seorang hamba Allah yang sedang menghafal kaidah-kaidah ilmu qiraat dari kitab Syatibi, Hirzul Amani. Ada yang ngapain kamu mempelajari itu, di kita mah nggak berguna atau nggak jelas pergunaan. Ini yang sangat mendorong saya, memotivasi saya untuk terus menggali makna di balik perbedaan ilmu qiraat. Seperti tadi Tanzilal Aziz Rahim dengan Tanzilul Aziz Rahim jelas berbeda. Contoh lain apalagi umpamanya seperti tadi kan jubla, jubulla, jibilla.
ada wa ma amilat aydihim, ada wa ma amilat hu aydihim. Satu huruf, ada yang membaca, ada yang tidak, dan itu dari Rasul. Ada wa ma amilat aydihim, ada wa ma amilat hu aydihim. Setelahnya saya renungkan, ya subhanallah, huruf hu itu sangat mendalam maknanya itu. Ada apa di balik satu bacaan tidak pakai, satu bacaan pakai, itu memberikan gambaran sangat luas. Maksudnya apa? Orang bekerja, bercocok tanam, sampai menghasilkan, itu adalah wa ma'amilat hu aydihim. Orang mengambil sekian banyak manfaat dari pegunungan, buah-buahan, daun-daunan, tanpa mereka bercocok tanam, itu wa ma'amilat aydihim. Kita dibimbing dengan satu ayat itu untuk menikmati karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak ibadah, dengan syukur, dengan sabar. Sekian banyak karunia Allah yang sudah kita nikmati. Ada yang memang dikerjakan oleh kita sebelumnya, ada yang tanpa kerja. Termasuk umpamanya bapak dan ibu berbisnis. Apakah yang kita makan semuanya didahului dengan bisnis? Enggak. Banyak yang kita makan, yang kita manfaatkan tanpa didahului dengan bisnis. Ada juga yang memang didahului dengan bisnis. Semuanya dari Allah, bukan hasil bisnis. Bisnis itu adalah pekerjaan yang kalau diniatkan karena Allah jadi ibadah. Tanpa niat karena Allah tidak jadi ibadah. Orang memberi, membagi-bagi duit kemana-mana. Kenapa sih kamu senang sekali membagi duit? Iyalah, ngapain lagi? Saya banyak duit kok. Wah, hebat kamu. Kaya benar ya kamu. Itulah makanya saya harus bagi-bagi uang. Aku kan kaya. Kalau aku nggak bagi-bagi uang, orang nggak tahu kalau aku kaya. Kan ada yang begitu tuh. Ya mudah-mudahan kalau orang beriman diampuni oleh Allah. Saya kenal dengan orang yang kekayaannya unlimited. Kekayaannya luar biasa. Tapi nggak banyak orang tahu kalau dia kaya. Cuma orang kampung di situ aja. Makanya akhirnya dia berjuang untuk supaya populer. Maka dia terjunlah ke politik. Setelahnya terjun ke politik, akhirnya masuklah ke pesantren Sukamiskin. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni beliau, karena beliau adalah saudara kita, seiman, seislam, sequran. Cuma mungkin sempat terlintas di benaknya kayak begitu tuh. Akhirnya oleh Allah disayang, kamu gak boleh begitu. Sehingga ternyata akhirnya bukan dihormati, malah jauh dari masyarakat. Ketika dia habis sekian miliar gitu kampanye dan gak jadi, gimana itu sekian miliar? Itu mah jajan aja katanya. Dia hanya jajan gitu, sekian miliar. Kemudian setelahnya sekian kali hanya dapatlah yang dia capai. Nah, ternyata ya gitulah Allah menyayangi hambanya dengan cara yang di luar jangkauan, di luar dugaan. Saya yakin beliau sekarang sudah berubah menjadi orang yang ikhlas, orang yang dekat dengan Allah. Karena tidak dekat dengan manusia, udah dekat dengan Allah saja. Saya dulu sering pengajian soalnya di rumah beliau. Gak boleh saya sebutkan namanya ya, gak boleh. Kita doakan saja siapapun saudara kita yang beriman adalah mesti kita doakan Allahumma ighfiril mu'minin wal mu'minat. Supaya doa tersebut di samping manfaat buat mereka, lebih duluan manfaat buat kita sebetulnya. Paling tidak kita membersihkan qalbu kita dari rasa kecewa kepada seorang, kesal kepada seorang. Kalau sudah dengan banyak berdoa, Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat, Allahumma ighfiril mu'minin, itu sangat luar biasa. Dan saya sangat terkesan orang tua atau para ustaz di kampung habis sholat itu kan selalu memohon ampun untuk seluruh umat Islam kan. Astagfirullahaladzim li wal walidayya wal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Itu luar biasa. Itu kalau dijiwai itu adalah pensucian jiwa itu. So, kalau selalu kita berdoa untuk seluruh umat Islam, umat beriman, ketika menemukan kekecewaan atau ada yang menyakiti, kan sudah biasa kita doakan agar dia dapat ampunan. Masa sih sampai
tertanam gitu dalam hati ketika ada orang yang menghina, udah maafkan saja. Iya, saya juga sudah memaafkan, cuma bekasnya belum hilang. Kadang-kadang orang berkata begitu ya. Ya kita tidak demikian, sudah bebaskan, boleh jadi kita lebih banyak dosanya daripada orang yang mengecewakan kita. Ya, kita lanjutkan. Ada satu masalah sudah bersama. Mengapa pertanyaan tersebut muncul? Apakah karena tafsir yang dia baca tidak menjelaskan keragaman qiraat? Atau karena dia belum menemukan pengaruh keragaman qiraat terhadap maknanya? Atau karena tafsir-tafsir yang dia baca tidak mengangkat perbedaan qiraat, sehingga tafsir tersebut terbatas pada satu qiraat? Ini yang sangat penting untuk kita gali. Dengan kehadiran buku ini, semoga semua pertanyaan tersebut mendapat jawaban yang jelas dan menjelaskan urgensi mengetahui ilmu qiraat untuk Al-Quran. Masih panjang ini. Baik, saya langsung saja sekarang kepada ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasin. Pelajaran penting dari ayat. Yasin satu ayat. Kalau satu ayat pasti ada hidayah di situ. Gak mungkin satu ayat tidak mengandung hidayah. Namun tidak pernah mendengar apa makna Yasin, emang tidak pernah diterjemahkan. Dan kalau ada yang menerjemahkan pasti tidak pas. Gak akan ada yang mampu menerjemahkan apa Yasin. Terus kalau tidak ada terjemahannya, maknanya apa? Ayat pertama tulisannya terlihat hanya terdiri dari 2 huruf. Namun bacaannya terdengar menandingi tulisan dengan 8 huruf. Ya, sin kan 6 harokat. Ya, 2 harokat. 2 harokat artinya kan 2 huruf. Sin 6 berarti 8 harokat. Surah ini diawali dengan ayat yang terdiri dari 2 huruf. Tiada ayat dalam Al-Quran kecuali merupakan petunjuk ilahi yang wajib ditaati. Apanya? Petunjuknya apa dari Yasin? Petunjuk apakah yang terkandung dalam ayat ini? Sungguh banyak pelajaran yang mesti digali dari ayat ini. Antara lain, ini adalah mukjizat abadi yang bermakna bagi kepentingan hidup semua umat manusia. Pada saat seorang hamba berinteraksi dengan ayat ini, maka ketika itulah dia menikmati komunikasi tingkat tinggi dengan mendengar firman suci yang ditujukan kepada dirinya. Harus menempatkan ini sebagai yang jadi sasaran ya. Kita sewaktu membaca Al-Quran, entah umpamanya 1 huruf, ada kan 1 huruf 1 ayatnya. Menurut sebagian awal ayat, terus sebagian lagi 1 ayat. Qaf 1 ayat. Shad Nun. Itu 1 huruf 1 huruf. Ada yang 2 huruf. Hamim Yasin 1 ayat. Ada juga yang 3 huruf. Alif Lam Mim. Ada yang 4 huruf. Alif Lam Mim Ra. Ada yang lebih. Kaf Ha Ya Ain Shad. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang lebih lagi. Adalah Wasim dan selanjutnya ya. Subhanallah, yang merupakan bukti bahwa firman Allah Subhanahu wa ta'ala ada yang langsung punya makna terjangkau oleh orang Arab dan orang yang mempelajari bahasa Arab. Ada 1 ayat yang bacaannya tersebar kemana-mana, dinikmati oleh orang-orang yang beriman, namun hingga saat ini tidak ada yang mengetahui apa terjemahnya, apa artinya.
Tapi pasti bermakna. Iyalah, pasti bermakna. Kalau nggak bermakna, buat apa terpelihara? 14 abad terpelihara kalau nggak ada maknanya. Apa kalau itu maknanya? Apa maksudnya? Ini adalah mukjizat abadi yang bermakna bagi kepentingan hidup semua umat manusia. Pada saat seorang hamba berinteraksi dengan ayat ini, Yasin, maka ketika itulah dia menikmati komunikasi tingkat tinggi dengan mendengar firman suci yang ditujukan kepada dirinya secara khusus dan kepada semua hamba secara umum. Komunikasi spiritual adalah kenikmatan yang tidak terukur dengan ilmu atau logika yang sangat terbatas, melainkan dengan iman yang membimbing diri untuk menerima apapun yang turun dari Zat yang Maha Tinggi. Iman dulu. Ini firman Allah. Alhamdulillah saya mendengar Allah berfirman kepada saya. Apa firmannya? Yasin. Apa artinya? Pokoknya saya sudah menikmati suara dari Allah ditujukan kepada saya. Itu kan suara kamu sendiri. Suara saya milik Allah. Mulut saya milik Allah. Lisan saya milik Allah. Janganlah ngaku-ngaku milik aku. Dan inilah pembinaan keikhlasan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhlas itu, orang berkata susah untuk ikhlas, ngomongnya gampang, tergantung. Ada orang yang berkata gampang saya ikhlasnya. Gimana coba? Pokoknya jangan ngaku saya punya. Semua yang ada pada diri saya milik Allah, selesai. Itu ikhlas. Saya berbicara, mampu berbicara karena Allah masih mengizinkan saya berbicara. Mungkin besok, mungkin lusa tidak mengizinkan lagi untuk lisan bergerak, untuk mulut terbuka. Selesai sudah. Saya milik Allah. Yang penting sekarang saya manfaatkan sesuai dengan aturan yang Allah berikan kepada saya. Ikhlas itu namanya. Ada uang datang milik Allah. Saya dapat amanat untuk menyalurkan dengan benar. Udah saya salurkan dengan baik. Sudah, ikhlas itu selesai. Mau tidur ini, gimana mau tidur? Bismillahirrahmanirrahim. Amutu wa ahya wa amut. Itu bimbingan keikhlasan itu. Aku sekarang masih bisa berbicara, ahya. Sebentar lagi amut, tidak berbicara. Lambang kematian terlihat pada saat tidur. Dan diharap setelahnya mati bisa bangun lagi. Kalau umpamanya bangun lagi di dunia, akan saya tingkatkan beramal. Kalau tidak lagi bangun di dunia, itulah amutu wa ahya. Makanya ada dua riwayat itu. Ada bismika Allahumma ahya wa amut. Ada bismika Allahumma amutu wa ahya. Dua-duanya sahih hadisnya. Kalau ahya wa amut, oh saya masih bisa bicara. Sebentar lagi enggak. Kalau amutu wa ahya, sebentar lagi saya amut. Dan setelah itu ahya. Entah ahya di dunia, entah ahya di akhirat. Mengingatkan hakikat kehidupan kita sebentar lagi akan berakhir. Meski tiada seorang pun yang punya otoritas untuk menjelaskan maknanya tentang makna Yasin, namun setiap hamba Allah pasti beriman bahwa siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran tercatat baginya nilai kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan setiap hurufnya. Itu Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harf wa lam harf wa mim harf." Rasul ketika menjelaskan tentang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran akan dilipat gandakan nilainya dengan 10 kali lipat kebaikan, dan Rasul menjelaskan dengan alif lam mim. Bukan dengan dalil kitab, tapi dengan alif lam mim. Sama dengan Yasin. Artinya beliau menjelaskan dengan huruf yang tidak diartikan, tidak diberi makna, dan tidak ada yang berani-berani menjelaskan artinya. So, kalaupun ada yang menjelaskan, pasti ada yang mengkritiknya, ada yang membantahnya, ada yang menolaknya. Jika satu huruf dari buku karya manusia tidak bermakna, maka satu huruf dari firman Allah pasti bermakna. Kalau dari karya manusia ada satu huruf, gak ada artinya kan?
Satu huruf. Tapi kalau dari Al-Quran jangan disamakan. Satu huruf pun punya mana. Apalagi dengan satu ayat. Ini satu ayat nih. Yasin, satu ayat. Terdiri dari dua huruf. Menuntut semua hamba untuk tunduk di hadapan Allah guna mendengar petunjuknya yang sangat bermakna bagi kehidupan sementara di dunia dan kehidupan abadi di akhirat. Maka setelahnya Yasin, lanjutannya apa? Wal Qur'anil Hakim. Siapa yang membaca ayat Al-Quran dengan niat ikhlas pasti akan mendapat petunjuk menuju ridhonya. Jika tidak ditemukan maknanya yang pasti dari ayat ini, maka dia akan mempersiapkan diri untuk menyambut ayat ini dengan keyakinan bahwa di dalamnya terdapat perintah dan larangan. Perintah apa dan larangan apa yang terdapat pada ayat pertama Yasin? Gak ketemu kan perintahnya apa, larangannya apa. Allah pasti memberi kemudahan kepada orang beriman untuk melaksanakan perintahnya dan dia memberikan kemampuan untuk menjauhi larangannya. Oh, kalau begitu saya tidak tahu apa perintah dan apa larangan dari Yasin. Udah, kalau tidak tahu mohon kepada Allah bimbingan bagaimana cara menjauhi larangan dan bagaimana cara melaksanakan perintahnya. Dengan adanya keyakinan Yasin satu ayat ada petunjuk, Allah berikan kepada kita kemampuan untuk menjauhi larangan dan kemampuan untuk melaksanakan perintah. Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan orang yang menikmati suara yang tidak jelas maknanya. Sering ya? Kalau pokoknya ada yang burung itu ya di rumah-rumah. Ngerti enggak sih? Itu yang ngurus burung ngerti enggak sih? Apa yang diucapkan burung? Enggak ngerti. Tapi dinikmati. Oh iya dinikmati. Kalau burung aja dinikmati, bagaimana mungkin tidak menikmati suara dari Allah? Pasti lebih dinikmati. Sekarang ya kan burung ini suaranya bagus. Udah kalau gitu baca ayat-ayat dari awal surat yang berupa huruf itu, dinikmati bacaannya. Atau kita dengarkan bacaan yang suaranya bagus. Kalau pemainnya mungkin ada yang membaca Yasin tidak dengan seni, asal baca Yasin saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Mungkin nggak enak. Tapi kalau ada orang yang diberi oleh Allah keistimewaan suara dan juga dengan seninya yang lebih bagus, kita nikmati. Ya kalau saya tidak termasuk yang itu, cuma berusaha aja dengan apa adanya lah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu pakai satu irama. Irama yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu irama kedua ya. Irama yang lainnya Yasin. Itulah irama berikutnya. Banyak irama. Dan itulah yang diajarkan oleh para pendahulu kita dan Rasul ketika membaca Al-Quran dengan berirama. Ketika seorang ahli irama baca Al-Quran ditanya, kalau Rasul iramanya bagaimana, makomnya bagaimana? Kata ulama irama tadi, untuk Rasul hanya Rasul yang mampu. Kita nggak akan mampu seperti Rasul. Kenapa? Karena makomnya makom nubuwah, kedudukan sebagai kenabian. Kalaulah umpamanya intonasi suara bisa diikuti, tapi penjiwaan tidak akan mampu kita ikuti. Kalau Rasul membaca Yasin, pasti penjiwaannya itu lebih kuat daripada suaranya. Kita nggak akan sanggup. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan orang yang menikmati suara yang tidak jelas maknanya. Namun demikian tidak sedikit dari mereka yang mencurahkan segala upaya untuk mendapatkannya. Sampai beli burung sekian juta, beli ayam pelung sekian juta. Apa sih yang dinikmati? Suara. Ngerti enggak yang diucapkan burung dan ayam enggak? Tapi dinikmati. Kenapa untuk Al-Quran tidak lebih dari itu? Kalau tidak sampai lebih, minimal seperti itulah.
Mana yang lebih utama antara mendengar suara burung yang dinikmati sesaat tanpa dipahami, apalagi untuk diamalkan? Bagaimana mengamalkan apa yang diungkapkan burung? Nggak ada itu. Dengan mendengar suara ilahi, mana yang lebih hebat? Mendengar suara burung dinikmati tanpa ada petunjuk kan? Yang harus diamalkan. Ini yang mendengar firman Allah harus dinikmati dan di situ ada petunjuknya. Saya nggak tahu petunjuknya, Allah yang akan memberikan. Jadi dengan mendengar suara ilahi lebih hebat, yang mengantarkan pembaca dengan pendengar bergerak menuju kebahagiaan pribadi, keluarga dan umat yang tiada hentinya. Ya, ini setiap ayat saya ada penekanan untuk surat Yasin ini, ada interaksi dengan ayat. Antara lain, semua kita meyakini bahwa membaca satu huruf dari Al-Quran dinilai 10 huruf dengan 10 kebaikan. Nilai tersebut tidak terukur dengan ukuran akal manusia, karena hanya Allah saja yang menentukannya. Sungguh beruntung orang yang menikmati firman Allah, meski tidak memahami maknanya, namun dia mendapat kedudukan yang mulia di sisinya. Dengan membaca awal surat ini, maka setiap hamba akan meraih peningkatan derajat karena beriman kepada Al-Quran. Mereka akan selalu menikmati firman Allah siapapun yang membacanya. Yang paling penting firmannya, bukan si pembacanya. Mereka meyakini bahwa yang terdengar adalah firman Allah untuk semua hamba yang beriman padanya. Setiap hamba terpanggil dengan ayat yang sangat pendek ini untuk memosisikan diri dengan khusyuk guna mendengar ayat berikutnya. Ya Allah, hamba telah mendengar bacaan Yasin, kini hamba telah mempersiapkan diri di hadapan-Mu untuk mendengar firman berikutnya. Jadi pada saat seorang hamba membaca lafaz Yasin atau mendengarnya dari bacaan saudaranya, maka ketika itu dia berkata dalam hatinya, ini firman Allah. Maha suci Dia yang menempatkan aku di hadapannya. Kini aku ikuti firman berikutnya. Wal Qur'anil Hakim. Udah jam 6. Mangga kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau ada, kalau tidak langsung pamit. Jadi ya kita berharap dengan baca surat Yasin ini satu ayat per ayat nyambung gitu. Iya itu 2 harokat. Ya itu kan segitu. Bukan Yasin, itu 1 harokat. Jadi kalau satu harokat Yasin, kalau 2 harokat Yasin. Setiap huruf-huruf yang di awal surat yang disebut dengan huruf muqatta'ah, apabila dibaca dengan apa adanya seperti to, ha, ya itu 2 harokat. Tapi kalau dibaca dengan nama seperti sin, itu kan nama kan? Qaf itu nama, itu dibaca 6 harokat. Kecuali kalau umpamanya ada yang lin, hamim, ain, sin. Nah itu ain boleh 2 harokat, boleh 6. Boleh dibaca ain, boleh. Tapi kalau dibaca 6 silakan ain, itu boleh gitu. Ya, gimana? Sebetulnya ada, kita lihat coba ya. Jadi sebetulnya tulisan ini ya, kalau dibaca ada tanda-tanda panjang di atas, itu dibaca 6. Kalau tidak ada tanda panjang di atas, itu dibaca 2. Untuk cetakan Madinah. Untuk cetakan Indonesia, kalau ya biasanya pakai Jabar Nangtung. Di Surabaya bukan Jabarnya, Jatimnya. Iya. Ya kita lihat umpamanya cetakan Madinah.
surat Yasin ya. Sekarang sudah dipermudah dengan alat elektronik ya, mencari surat, mencari Al-Quran. Ini di bawah. Nah ini Yasin, inilah tulisannya. Sekarang kita lihat umpamanya surat Maryam. Kaf ha ya ain shad. Jadi kalau ada tanda baca ini, baca 6 harokat. Nah seperti ain ini nih, ini boleh dibaca 2 cara membaca. Kaf ha ya 2 harokat. Ain I-nya 6, kemudian gunahnya sama seperti biasa. Boleh juga ini cara membaca ini dua cara membaca. Kaf ha 2 harokat. Ha ya ain shad 6. Atau ka-nya 6, a-nya juga, ai-nya juga 6. Kaf ha ya ain, gunanya saat jangan hilang. Ain shad 6. Jadi kaf 6, ha 2, ya 2, ain 6, gunahnya 2, shadnya 6. Gitu bacanya. Ya sudah terpelihara begitu sejak turun sampai sekarang ya. Sekarang umpamanya kita baca surat An-Naml. Oke, mana nih An-Naml? Sini. Nah sekarang surat An-Naml. Sinnya 6, to-nya 2. Allah. Tadi ibu yang ada yang mau bertanya. Iya, iya. Rasulullah menegaskan kan. Jadi tadi yang saya sampaikan, siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, 1 huruf, nggak ada artinya kan? Dia akan mendapatkan nilai setiap 1 huruf 10 kali kebaikan. Berarti dengan hadis itu dapat kita pahami, kita membaca Al-Quran ngerti enggak ngerti artinya dapat nilai dari Allah. Dan kalau mengerti nilainya lebih besar. Ya. Angkanya mungkin sama. Tahu apa namanya sekarang? Membaca ini. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Berapa hurufnya? 1, 2, 3 selanjutnya sampai punya 20. 30 kali 10 nilai berarti 300. 300 apa? Tergantung kamu membaca bagus apa enggak. Kurang bagus 300 juga. Cuma 300 untuk yang tidak bagus bacaannya. Yang bagus untuk 300 yang bagus. Di samping bagus bacaannya, paham maknanya. Nah, tentu 300 untuk yang paham beda dengan yang tidak paham kan gitu. Di samping paham, mengajarkan kepada yang lain, menjiwai, lebih tingkat lagi. Ya sama-sama 300 gram perak, emas, perunggu, beratan mana? Sama, tapi nilainya beda. Kira-kira gitu aja. Maka kita sekarang, pokoknya saya mah tidak terlalu mendambakan ingin dapat nilai emas logam yang sekian ratus karat. Yang penting mah dapat nilai dari Allah, terserah Allah aja. Boleh jadi dengan kalimat begitu dikasih nilai banyak dari Allah. Makanya kerendahan diri kehadapan Allah dan keikhlasan kita pelihara, Allah saja yang menilai, bukan ukuran ilmu kita yang menilai. Demikianlah hamba-hamba kita berikan
Kurang lebih mohon dimaafkan dari taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.